Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar terkait dengan persiapan ujian apoteker ya, yang sebentar lagi mungkin tidak ada 1 bulan ya waktunya ya. Kalian akan menjalani ujian OSC, kemudian dilanjutkan dengan ujian UKAI. Gak apa-apa. Pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan, yang penting kalian nanti lulus gitu ya. Amin. Oke, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Maaf karena satu dan lain hal saya bukan agak lagi, jarang upload video yang membantu teman-teman terkait dengan belajar. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, komen, like, kemudian banyak yang komen, yang ngasih saran, ngasih masukan, atau yang mengoreksi saya ucapkan terima kasih. Mungkin memang terkadang itu manusia itu kan banyak kesalahan ya, kelepatan lah, lepatnya. Jadi nggak sempurna, jadi saya terima kasih banget sudah dibantu mengoreksi, terima kasih sudah jempolnya semakin banyak, subscribe-nya juga semakin banyak, terima kasih. Sebenarnya itu jadi penyemangat, tapi ya karena memang satu dan lain hal tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan persiapan OSCE. Ini saya masih membahas soal klinis ya. Saya membuat video ini terkait dengan farmasi klinis. Kalau farmasi industri saya belum berani, jujur belum berani dalam artian karena saya belum terlalu mendalami, takutnya apa yang saya sampaikan itu malah membuat teman-teman salah gitu. Tapi kalau kalian mau nanya, boleh. Kalian misalnya mau DM, atau mau chat, atau mau apa, atau komen. Kalau misalnya saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau misalnya memang saya belum bisa jawab, mungkin saya akan mengucapkan maaf, saya belum bisa menjawab gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, di sini kita ketika OSCE, saya ingatkan kembali, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik terkait apa? Pertama, instruksi. Instruksi dari dosen yang diberikan itu apa? Kemudian yang kedua adalah instruksi dari soal yang diminta apa? Disuruh mempraktekkan atau menghitung atau apa? Jadi ketika kalian mendapatkan instruksi nih, jangan sampai salah. Terkadang itu tuh kita dijebak. Di situ sudah ada timbangan, di situ ada obat, di situ ada buku, di situ ada laptop, di situ ada lembar kerja kalian gitu. Itu jebakan di situ tuh obat-obatnya itu. Baca soalnya. Oke? Ingat ya, baca soalnya. Suruh ngapain? Praktekkan kah? Atau kalian cuma disuruh menghitung kah? Atau cuma menulis kah? Gitu. Jangan sampai ketika kalian cuma disuruh menghitung atau menulis, ternyata kalian malah mempraktekkan. Itu yang sering terjadi. Jebakannya ada di situ. Perhatikan baik-baik, karena setahu saya ketika OSCE, itu soal itu ada 2. Dalam artian, ketika kalian itu pertama kali, 1 menit pertama di depan pintu, itu soal sudah ada. Kalian suruh membaca, baca aja dulu. Baca ketika kalian nggak masuk di otak kalian, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Di dalam masih ada soal, nggak usah khawatir. Ada kan, biasanya ada soal di mejanya itu. Baca lagi, pahami, suruh ngapain gitu. Itu ya yang penting. Jangan sampai salah langkah. Oke, ketiga, kemudian screening tempat kamu berada di mana latarnya. Di apotik, di rumah sakit, atau di industri. Itu bisa membantu kalian memecahkan solusi nanti di soalnya. Ketika kalian nggak bisa jawab nih, ini tuh kira-kira tuh aku tuh suruh ngapain toh? Oh, ini tuh aku menerima barang. Menerima barang tuh latarnya aku tuh sebagai penerima barang di industri atau penerima barang di apotik gitu. Atau aku menerima barang di rumah sakit. Ya, poinnya yang berbeda adalah ketika kita menerima barang di apotik, rumah sakit, atau di industri itu ada yang berbeda. Ya, diperhatikan. Kalau industri itu skalanya itu kita menerima barang dari supplier yang jumlahnya lumayan, ya kan? Bahkan sampai berdrum-drum, bahkan sampai berkilo-kilo kan bahan baku gitu. Kalau di skala apotik
ya botol, ya kardus, ya box gitu kan. Ya maksudnya wajar lah, obat jadi ibaratnya. Kalau industri kan skalanya perusahaan, bukan perusahaan, apa ya? Industri lah. Kita mau membuat suatu obat. Jadi yang terima bukan obat jadi. Yang kita terima adalah bahan bakunya. Kemudian yang keempat, itu perhatikan baik-baik. Apakah soalnya akan ada kelanjutannya? Misalnya pada lembar kedua. Nanti lembar kedua itu ada instruksinya lagi gitu. Jadi kalian harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Timingnya penting di sini. Jadi ketika OSCE itu waktunya kan diberikan 10 menit. 1 menit pertama baca soal, selanjutnya adalah kalian ada di dalam. Kalian kalau sudah terdengar bel yang ketika sudah di dalam nih, misalnya 3 menit terakhir kan terdengar bel, itu usahakan lembar kerja pertama kalian itu selesai. Ya, kalau kalian nggak bisa, ya sebisanya gitu. Yang ditakutkan adalah yang di sini nanti kalian ada lembar kerja kedua itu yang nggak tersentuh gitu. Terus tipsnya gimana? Ini yang aku pribadi alami ya. Itu benar-benar ketika di ruangan itu aku nggak bisa gitu. Aku tulis namanya, kemudian nama di lembar kertas itu sebisa aku, sepaham aku, yang penting aku mengumpulkan lembar kerja ini, gitu. Ketika aku serahin ke dosen, ternyata benar, masih ada 1 lembar lagi nih yang harus aku kerjakan, padahal waktunya cuma tinggal sekitar 2 menit apa 1 menit gitu. Mau nggak mau kan kita harus ngebut, itu. Kita harus pandai mengatur waktu, gitu ya. Oke, kita masuk ke soal. Oke, di sini terkait penyimpanan. Oke, bentar. Oke, jadi penyimpanan. Di sini kasusnya saya kurang paham ya. Aku kurang paham ya teman-teman. Di sini nanti kasusnya itu barangnya sudah ada di depan meja kalian. Jadi sudah ada barang A, B, C, atau nanti itu barang datang posisinya. Jadi ada kurir datang, kita sebagai apoteker menerima barang itu dari kurir, ya, atau memang sudah tersedia gitu. Nah, nanti dilihat apa? Screening-nya ruangannya, ada nggak kurir di situ? Atau memang sudah ada obatnya di situ? Lihat lagi soalnya baik-baik bagaimana. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini kasusnya permisalan aja deh. Permisalan adalah ini barang datang, jadi yang dibawa kurir gitu ya. Obatnya ada 3, Dulcolaxupo, Gentamisin, sama vaksin hepatitis B. Oke, 3 ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian jeli, ini harusnya ada perbedaan. Ketika mengantarkan obat 3 ini, mesti ada yang berbeda. Oke, ya. Kita ngomongin tentang penerimaan dulu. Ketika kita menerima, sudah seperti video yang pertama ya, coba dilihat ketika menerima kita harus mengecek dulu. Mengecek apa-apanya dicek ya. Barangnya, kemudian namanya, kesesuaian SP dengan faktur, jumlahnya, kemudian batch-nya, expired-nya, kemudian kondisinya bagaimana gitu kan. Itu dicek. Ketika sudah sesuai kita tanda tangan ya. Ketika itu barangnya adalah tempo, berarti nanti tinggal dikasihkan ke kurirnya terkait dengan fakturnya dan juga SP-nya. Kalau SP-nya belum dikasihkan, SP-nya. Oke. Nah, kemudian barang itu ketika sudah selesai gitu, biasanya kan kita susun. Nah, ya, ketika kita susun kan berarti kita harus memprioritaskan yang mana dulu yang harus aku susun. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari sediaannya, dilihat dari dia kestabilannya bagaimana. Ya, kalau dari ketiga obat ini bisa teman-teman lihat yang khususon itu apa? Vaksin. Jelas. Vaksin itu nanti masuk ke pengiriman dengan rantai dingin. Ya. Jadi, nah, tak kasih warna. Loh, kok warnanya? Ya udahlah gini aja. Kalau vaksin itu kan nanti dia disimpannya dalam termos, apa sih namanya? Ya, kadang itu bawaannya styrofoam gitu loh. Apa namanya?
Aku lupa yang buat vaksin itu, ya Allah, lupa teman-teman. Itu ya, teman-teman bisa membayangkan yang bentuknya kotak gitu. Itu nanti ada ice-nya. Jadi di dalamnya nanti sudah ada termometernya. Jadi suhunya itu suhu dingin gitu. Oke. Jadi itu untuk menjaga kestabilan vaksin. Oke, sedangkan salep gentamisin itu biasanya dibawanya pakai apa? Bawanya cuma pakai plastik gitu, dimasukin plastik udah. Dulkolak supo. Nah, ini teman-teman yang sering menjebak adalah kata-kata supo. Ya, sedangkan tidak semua supo itu dia disimpan di suhu dingin. Ya, itu dilihat dari apa? Kestabilannya. Selain itu, kalau kalian nggak hafal, gimana baca kemasannya? Dulkolak supo ini, oke supo, tapi dia itu penyimpanannya pada suhu di bawah 25, jadi suhu kamar. Ketika suppositoria yang lainnya kayak superhoid atau sebut merek, nggak apa-apa deh, kayak supo untuk ambeien kayak gitu kebanyakan kan memang dia di suhu dingin gitu. Tapi untuk dulkolak supo itu penyimpanannya nanti di suhu kamar, jadi suhu 25 derajat. Oke? Sebentar ya. Nah, kalau dulkolak ini berarti nanti bisa disimpannya adalah di rak-rak yang di depan, itu nggak apa-apa asal dengan catatan ruangan apotek itu atau rumah sakit itu dia suhunya terkontrol. Jadi tidak boleh lebih dari 25. Kalau memang panas, misalnya apoteknya terbuka gitu, dia disimpannya nanti bolehlah di pintu kulkas juga boleh gitu. Oke, kalau seperti ini berarti kita harus mengutamakan siapa? Utamakan dulu si vaksin. Aku kasih tanda satu adalah yang harus kita simpan dulu yang mana? Ya, ini vaksin yang harus disimpan dulu. Oke, selanjutnya baru bolehlah dulkolak. Bolehlah gentamisin. Ya. Kalau vaksin itu kalau nggak segera kita tangani, kan dia akan merusak kestabilannya, merusak vaksinnya. Jadi dia harus cepat disimpan kayak gitu. Oke, ini dimasukkan kemana kalau vaksin hepatitis B? Vaksin hepatitis B ini dimasukkan ke suhu dingin ya, 2-8 itu berarti ada di kulkas, pintu kulkas itu. Jangan dimasukkan ke freezer ya, nanti takutnya adalah rusak. Oke, kalau dulkolak boleh kalau di luar itu dengan catatan tadi suhu ruangannya terkontrol. Kalau memang nggak bisa, masukkan pintu kulkas. Kemudian salep gentamisin di mana? Salep gentamisin ada di suhu ruangan, gitu, suhu kamar. Jadi di rak-rak biasa gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu menerima barang gitu, logikanya kalau vaksin hepatitis nggak segera disimpan di luar gitu, nggak segera disimpan, apa yang akan terjadi? Rusak vaksinnya. Sedangkan kalau gentamisin, salep, mau kamu terima, terus kamu biarin 5 hari 1 bulan, kan dia tidak masalah. Iya kan? Dia tidak masalah, dia tidak akan rusak, asalkan tetap di suhu ruangan gitu loh. Oke, berarti kalau seperti ini prioritas, skala prioritaskan yang dia itu memang harus segera dilakukan penyimpanan. Oke, langsung kalau misalnya ada seperti itu, kalau misalnya ada seperti itu, misalnya ada suruh nyentang-nyentang tempat penyimpanan, misalnya vaksin hepatitis disuruh disimpannya di mana? Ada suhunya misalnya, suhu berapa, kemudian tempatnya di mana gitu. Sesuaikan aja dengan kestabilannya. Dan biasanya juga di kemasannya dia ada tulisannya disimpan di mana gitu. Oke, terus penyimpanan obat berdasarkan FIFO dan FEVO. FEVO dan FIFO. FEVO adalah first expired first out, artinya dia itu yang keluar yang expired duluan yang keluar gitu kan. Terus first in first out adalah yang masuk duluan itu yang keluar. Jadi kalau aku ya mikirnya kalau first expired first out berarti dia itu yang expired duluan yang keluar, maka dia biar cepat ngambilnya ada di depan. Jadi ditaruh di depan yang expirednya dekat gitu.
Oke, kalau yang first in first out, jadi yang expired, yang masuknya duluan itu ada di depan, yang masuk belakangan itu di belakangnya. Atau kalau enggak, biasanya kan nyusunnya naik ya. Jadi yang naik itu yang duluan, kemudian bawahnya. Jadi kalau kita nyusun itu secara logika aja. Kita kalau mau ngambil mudahnya gimana? Kalau urutannya dari depan ke belakang, berarti yang depan itu yang mau expire duluan atau yang masuk duluan. Kalau ke atas, berarti kan kita kalau mengambil yang mudah itu yang atas dulu. Berarti yang atas yang kita taruh itu yang expired duluan atau yang masuk duluan. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada kasus di sini adalah pasien ibu hamil, jadi ini suami dikasih. Nanti ibu hamil itu datang mengeluhkan sakit gigi. Nah, sebagai apoteker apa yang diberikan? Ini Suamed. Jadi kalau Suamed, ingat ya teman-teman, kalau Suamed itu berikan obat-obat yang boleh diberikan secara swamedikasi. Swamedikasi, jadi pengobatan sendiri. Nah, berikan obat-obat yang aman. Apalagi ini ibu hamil gitu. Yang aman tuh apa? Untuk ibu hamil itu yang aman parasetamol. Kalau nyeri ataupun sakit gigi yang paling aman itu adalah parasetamol. Terus kalau misalnya ibuprofen gimana? Boleh, tapi dia itu setahu aku lupa ya teman-teman. Itu dia aman di trimester berapa? Saya lupa. Coba nanti dicek. Ibuprofen itu boleh, tapi dia di trimester nggak boleh di trimester akhir apa ya? Apa nggak boleh yang di depan gitu? Nanti dicek lagi. Tapi paling aman itu adalah parasetamol. Jadi ketika pasien ibu hamil mau nyeri, mau sakit gigi, kemudian mau demam, paling aman parasetamol. Gitu. Parasetamol itu nggak aman ketika dia itu pasiennya adalah pasien dengan gangguan hati. Ya, hepatotoksik atau dia dengan penyakit hati gitu. Penyakit hati itu yang penyakit loh ya, bukan yang penyakit hati yang kayak iri dengki itu bukan. Tapi penyakit hati yang sakit gitu, yang kayak gagal hati, kemudian hepatotoksik kayak gitu. Oke, jadi ketika pasien hamil, kalau obat yang aman untuk nyeri ya parasetamol. Kalau ibu hamil untuk pasien hamil antibiotik yang aman apa teman-teman? Golongan amoksisilin, kemudian cefalosporin itu yang paling aman. Jadi ketika antibiotik untuk ibu hamil pilihannya ya itu amoxicillin, kalau enggak cefalosporin. Tuh, coba diingat-ingat itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada analisis DRP. Kalau kemarin, kalau aku waktu analisis DRP itu ada disediakan laptop, ada disediakan literatur lainnya. Jadi ada buku, aku lupa bukunya apa, terus ada laptop, terus ada ISO, apa MIMS gitu. Itu kita melakukan analisis DRP. Biasanya DRP-nya apa, solusinya bagaimana, kayak gitu ya. Oke. Maaf sebentar ya. Oke. Lanjut. Ini terkait dengan apa? DRP-nya kolesteramin dan furosemid. Menentukan DRP dan solusinya. Kolesteramin itu obat apa? Kolesteramin obat apa? Teman-teman yang ingat? Kolesteramin itu untuk hiperlipidemia. Jadi untuk menurunkan kolesterol. Dia golongan obat pengikat asam empedu. Ya. Dia itu untuk menurunkan kolesterol, ada kolesteramin, ada kolestipol gitu. Koles gitu, golongan resin asam empedu. Pengikat asam empedu, bener kan? Nah, kolesteramin ini yang segolongan sama kolesteramin ini gitu, dia itu akan menghambat penyerapan dari vitamin A, D, E, K atau dia akan menghambat penyerapan dari obat-obat lain. Gitu. Jadi ketika digunakan bersamaan itu akan menghambat penyerapannya. Nah, itu terjadi apa? Interaksi. Interaksinya ada di fase mana?
di fase ketika penyerapan berarti dia di fase mana? Absorpsi. Itu. Kolesterami itu menghambat vitamin A, D, E, K. Selain itu juga akan menghambat penyerapan dari obat-obat lain. Jadi interaksinya dia kolesteramin mengganggu penyerapan dari furosemid. Gitu. Jadi solusinya adalah nanti gimana? Kalau interaksi kan ada fase absorpsi, kemudian fase distribusi, kemudian fase farmakokinetik gitu kan. Kalau fase absorpsi itu masih bisa dilakukan penjedaan, ya. Kalau di fase farmakokinetik dia tidak bisa. Ya kan? Ketika ini mengganggu penyerapan berarti nanti solusinya adalah dilakukan penjedaan. Ini kalau saya nggak salah persepsiku seperti ini ya. Persepsiku seperti ini, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, lebih paham, nanti bisa menambahkan juga nggak apa-apa. Aku cuma memberi bayangan teman-teman yang mau OSCE aja. Ini kalau misalnya soal OSCE kemarin seperti ini gitu. Walaupun ya untuk yang ini saya aku dapatnya ya sepotong-sepotong. Ini aku kembangkan sendiri mungkin seperti itu gitu. Nanti teman-teman bisa membayangkan sendiri gimana. Oke. Ini karena aku nggak ada kasusnya adalah pasien konseling ya. Ingat, aku mau mengingatkan lagi teman-teman terkait dengan konseling, itu jangan lupa dilakukan 3' question. Kapan dilakukannya? Boleh nanti dilakukan saat pasien datang, kamu tanyakan alamat, nama, keluhannya gitu, langsung 3' question boleh. Nah, ini bahasa 3' yang aku dapatkan itu adalah bahasanya yang formal. Jadi, apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat. Ini formal, ya. Teman-teman bisa mengubah dengan kalimat kalian sendiri, senyamannya kalian. Misal pasiennya ibu-ibu. Ibu, tadi dokternya udah ngasih tahu belum terkait dengan obat yang diberikan ke ibu itu apa aja? Ibu, dokternya udah ngasih tahu belum tentang cara pemakaiannya obat nanti gimana ya? Tuh. Terus nanti tanyain lagi, Ibu dokternya udah jelasin belum ya nanti kalau misalnya habis minum ini itu harapannya atau harusnya bagaimana kayak gitu. Pokoknya intinya itu sama, cuman kalian boleh mengubah kalimatnya. Yang penting 3' question kalian dapat intinya. Gitu. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya pasien ibu-ibu kalian dengan kalimat yang pertama misalnya, apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda? Gitu kan? Kaku kan? Kelihatan kaku. Boleh kalian mengubahnya. Tapi intinya seperti itu. Kalau dari aku seperti itu ya. Selama konseling kemarin, aku menggunakan seperti itu. Gitu. Oke. Sekian review OSCE klinis pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, ini adalah gambaran dari aku. Ini jawaban versi aku. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan kesalahan atau saya kurang tepat menyampaikannya, nanti boleh ya kalian komen, Mbak, maaf nggak tepat, harusnya seperti ini, Mbak, maaf ini sumbernya aku dapatnya kayak gini, kok Mbaknya jawab kayak gini gitu. Boleh saling melengkapi aja gitu ya. Saya juga minta maaf kalau selama menyampaikan saya punya kesalahan atau ketika mengucapkan mungkin kurang pas gitu ya. Oke, mohon maaf. Semoga dilancarkan, dimudahkan ujiannya, mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selamat berjuang. Jangan lupa ajak teman-teman kalian buat nonton video ini, share ke teman-teman yang mau OSCE, mau UKAI gitu. Jangan lupa subscribe, komen, kemudian like juga banyak video-video lainnya. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan saya juga belum tahu akan membuat video apa gitu karena belum ada bayangan. Spontan aja ini, spontan jadi mungkin kurang persiapan ya. Nanti kalau misalnya ada kecetet mengucapkan juga mohon dimaklumi. Oke? Terima kasih, semoga sukses selalu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran lulus 100% dan hasilnya maksimal. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.